Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Apa pahala bagi istri yang selalu mendukung suaminya menjalankan kebaikan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Di rumah itu, Bu, yang jadi pemimpin bapak apa ibu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia, Pak Ustadz, tapi lebih sering saya. Kalau ada bapak model begitu, sabar aja Pak. Nanti bapak kalau meninggal tak kena azab kubur, saking udah azabnya di rumah. Pas sudah mati, kata malaikat di kubur, yang ini tak usah kita azab lagi, kasihan, udah azab kali dia sama bininya ini. Perempuan yang solihah itu bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratska. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku senang kali nengok dia itu. Siapa dia? Istri kawanku. Itu namanya gatal. Usahakanlah ibu menyenangkan di hati suami, di pandangan suami. Insya Allah ya Bu. Soalnya banyak sekarang perempuan ini, dia bersolek, pakai baju bagus kalau mau keluar rumah, menyenangkan laki orang. Tapi kalau di depan lakinya bau bawang goreng, bentuknya macam mak lampir. Tapi kalau pas mau keluar rumah, bedaknya 2 inci, mukanya putih, tangannya hitam, minum jus bengkoang. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska. Kalau kau suruh, dia taat. Adik sholat ya dek. Allah, baru dengar ceramah Ustaz Somad sekali, udah menceramahi aku pula. Ibu kalau suaminya sholat bersyukur Bu. Berapa banyak orang sekarang suaminya sakau, suaminya mabuk, suaminya pezina, suaminya dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sampai hari kiamat dijaga Allah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Tengoklah kuatnya amin mereka, menunjukkan besarnya cintanya padamu. Semuanya berubah. Dulu mau pergi ke makam Teguh Umar susah, sekarang cantik dan indah. Dulu tidak ada rumah-rumah di tepi laut kena tsunami, sekarang rumah-rumah sudah bagus. Semuanya berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintahkan taat. Yang ketiga, idza ghibta anka, idza ghibta anha. Kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar manggi, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu, dijaganya kehormatannya. Itulah perempuan yang solihah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, kenikmatan yang paling indah. Al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang membantu suami menjaga imannya. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan ini menjaga iman bapak-bapak. Sebetulnya bapak menjaga ibu atau ibu menjaga bapak? Yang paling selamat diam memang. Daripada salah jawab, bagus diam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi baju pakaian bagi laki-laki, laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Coba tengok ayatnya. Perempuan menutupi aib laki-laki. Saya berani ceramah ini kan karena ada baju yang menutupi saya. Coba kalau keluar, kurus sekali Ustaz Somad. Jadi mereka ini adalah pakaian yang menutupi bapak, dan bapak juga tutupi mereka.
saling menutupi, bukan saling membuka aib. Maka begitu Allah mengatakan, ini perempuan laki-laki, dua makhluk yang berbeda. Lalu yang menyatukan mereka apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya antara kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak tiga, rambutnya bak sumbu kompor, dan seterusnya. Nanti kalau aku teruskan banyak yang tersinggung. Perempuan itu macam bunga. Bunga itu bagaimana? Cantik, mekar, harum, indah, layu, kuning, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Dan di Manggi tak ada bunga plastik, karena semuanya asli, original. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi mana. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Hah? Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar itu. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhutullah fi suhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya tobat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral, udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing 1, cacingnya hilang. Cari pancing 1, kailnya hilang. Cari pancing 1, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan mas. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul. Kalau sudah rezeki tak kemana.
Tapi kan gara-gara ini lalu bapak nggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, apa nggak kerja masuk kantor? Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan persemangatnya luar biasa. Ini yang salah umatnya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun. Dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua, itu di surga. Kalau orangnya jahat semua, di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia. Berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, teng ting 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 ting. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir nasumiler ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko, nggak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni. Kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub. Anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok syariah. Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah. Kita semua bersalah. Ustaz Somad juga salah. Kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustaz. Tapi gimana saya mau ngaji? Ustaz Somad ceramah judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad-ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pas pagi-pagi mau buka usaha itu baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ.
Di toko tuh kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuih. Air ludah diambil, dicampurnya pakai tulang pukang. Pukang tuh binatang yang malu, nggak berani keluar. Akhirnya perempuan tuh seumur hidup malu melihat laki-laki sampai mati tak nikah. Apa tuh? Sihir, orang sakit hati. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Mana banyak sekarang cinta ditolak dukun, kan betul. Strategi apa yang dilakukan baginda Nabi SAW saat berdagang sehingga menjadi pengusaha yang sukses, termasuk juga para sahabat Nabi? Kejujuran. Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang nggak bagus harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah gini diketawain orang, kalau disebutkan harganya nggak bagus gini mana orang mau beli. Sekarang yang supermarket, yang tukang jual buah yang pakai sistem inilah yang paling laris. Ini buah mangga impor harganya sekian, ini buah mangga lokal sedang sekian, ini buah mangga lokal agak bagus tapi banyak busuknya sekian. Justru itu yang dipilih orang. Adapun orang yang suka campur-campur buah busuk, begitu dia beli sekali, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir, tobat aku belanja di sini lagi. Kejujuran. Dan jangan lupa, rezeki itu dari kita atau Allah yang ngasih? Allah yang ngasih. Maka mintanya kepada makhluk atau kepada Allah? Pada Allah. Niat, nanti kalau ini berlebih ya Allah, yang wajib tetap kubayar zakat, niatku hanya untuk cukup makan, nanti akan aku santuni anak yatim, fakir miskin. Karena yang lain-lain kita beli. Jangan jadi masyarakat konsumtif. Beli jaket sampai 100 juta, beli topi sampai 12 juta. Ustadz Somad kemarin topi Ustadz harganya 12 juta, peci saya dibeli orang 12 juta, dilelang untuk bangun pesantren. Peci 12 juta, topi UAS 5 juta, saya pakai jaket batik tulisan UAS 270 juta. Habis semua membangun pesantren di Jambi, pesantren orang Jambi. Habis itu saya bisik ke panitia, jangan sampai dibelinya pula celana saya ini. Takut saya pulang tak bercelana. Hebat masyarakat nih bersedekahnya sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu usahanya lancar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta, sebagian besar saham dimiliki non muslim, dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non muslim? Pertanyaan ini ada dua, pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah, kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi, susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor dua adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya,
An malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana. Wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya satu, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya satu, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidahmu. Tapi kalau harta pertanyaannya dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya dua, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan, kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz. Nah, itu hukum darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya ulang 3 kali. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku tak ada keturunan. Fardan, tak ada keturunan. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa Nabi Zakaria, lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa, banyak-banyak baca doa. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dibaca 10 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali, baik. Sholawat. Saya ketemu dengan bapak-bapak sudah nikah sekian belas tahun gak punya anak, setelah umur 40 punya anak. Saya tanya, gimana ceritanya? Semua udah kami coba Pak Ustadz, bayi tabung macam-macam, dari yang 9 kilo sampai tak ada yang berhasil. Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir setelah kami nggak pakai apapun, cuman nazar. Saya bernazar kalau anak ini lahir nanti saya masukkan ke pesantren. Lahir. Sulit apa hubungan pesantren sama anak? Kalau orang bertauhid mudah saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena niat dia baik, maka anak itu lalu kemudian nanti anak itu akan dimasukkan ke pesantren. Mudah-mudahan anaknya betah Pak Ustadz. Amin. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustadz? Tahlil, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara, dengan Pak Angkatan Laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam, Assalamualaikum ya alal kubur. Sempat dia menjawab, Waalaikumsalam.
maka doa untuk jenazah itu sampai Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa siyama dakhalahu wa'silhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 jangan. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka ke siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju?
Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya, ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang duduk diam dengar. Ada snack makan, nggak ada istighfar.